Dalam hasanah mitologi tanah air, kita sering mendengar tentang Banaspati, sebutan untuk sosok berwujud api dengan elemen panas sebagai bagian utamanya. Biasanya, sosok Banaspati terbang rendah di langit-langit senja hingga dini hari tiba. Dalam sebuah kelompok masyarakat, Banaspati juga identik dengan praktek ilmu hitam berupa santet. Konon, hanya segelintir orang yang mampu melihat objek bola api dari dunia lain tersebut. Tetapi ada hal tak lazim di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Setiap orang dibuat terpana dengan kemunculan bola api misterius yang rutin datang malam pergantian tahun. Di setiap pergantian tahun itu akan keluar dia seperti beraja, ya bola api lah kalau orang-orang bilang, orang sini bilang seperti itu. Jam 12 malam. Tuh ada keluar api dari bawah, tuh terus ke atas pekar. Yang terpas di tengah-tengah itu turun lagi, terus hilang gitu. Malam tahun baru biasanya yang datang tuh dari mana-mana aja, daerah Depok, Citayam, daerah Parung. Itu hampir seluruh kota Depok udah tahu semua. Kadang bisa 5, kadang bisa 3, bisa lebih. Terus ada yang kelihatan besar, ada yang kelihatan kecil. Beraja, warga setempat menyebutnya, fenomena misteri yang hingga kini belum jelas akar musababnya. Tak hanya 1 atau 2 bola api, di Tenggarai ada puluhan beraja bersemayam di areal Kelurahan Pasir Putih. Yang dari bawahnya nggak tahu datangnya, perginya juga nggak ketahuan, tahu-tahu hilang gitu aja gitu. Yang nggak ada dari bawah gitu, ke atas nggak ada. Tahu-tahu kita ngelihat ada atas, itu kan namanya kita keajaiban, kita nggak tahu. Gimana tahu-tahu kita lihat ada di atas aja gitu. Bagaimana bisa makhluk astral berbentuk bola api tersebut seolah menyapa ribuan warga pada setiap malam pergantian tahun? Ikuti penelusuran Kamis Misteri Bola Api Misterius di Tanah Depok. Fenomena bola api atau beraja yang muncul setiap malam pergantian tahun di wilayah Pasir Putih menjadi ciri khas tersendiri bagi wilayah tersebut. Ditarik dari awal asal-usulnya, fenomena magis ini tak bisa dilepaskan dari keberadaan bekas setu atau telaga yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Situ Gugur, orang menyebutnya. Kini setu tersebut hanya meninggalkan nama sebab tanggul utamanya jebol pada tahun 1966. Kini kawasan bekas danau seluas 9 hektar dengan kedalaman 15 meter ini menjadi ladang yang penuh tumbuhan semak. Kabarnya dulu kan berbentuk balong karena ada kebutuhan untuk gilingan padi di daerah sana itu sekitar 2 kilo dari permukaan setu. Dibuatlah waduk oleh orang-orang Belanda dulu. Dulunya ya balong-balong sawah biasalah gitu karena ada kebutuhan untuk pengairan penggilingan padi dan buat kebutuhan karet. Di areal tersebut terdapat sebuah aliran air yang menggenang pada sebuah bagian. Ceruk inilah titik tengah Situ Gugur sebelum runtuh beberapa dasawarsa silam. Huang Bukhori, salah seorang sesepuh setempat menceritakan malam hari sebelum Situ Gugur jebol, beraja atau bola api muncul pertama kali sebagai isyarat akan runtuhnya situ, yang kala itu diperuntukkan sebagai sumber irigasi pertanian sebagian wilayah Depok. Dulu setu sekitar tahun 66 gugur setu itu. Kemudian setelahnya gugur, pada waktu itu orang-orang itu nggak paham ini apa gitu. Ternyata setelah diteliti pada orang yang pada ngerti, itu kata beraja dari setu setelahnya gugur itu. Selang beberapa waktu lamanya, jejak Setu Gugur pun lekang dimakan usia. Namun aura magis masih kental ketara. Konon di malam-malam tertentu, ceruk bekas Setu Gugur mengeluarkan cahaya terang. Di Bulakan itu banyak orang ini kayak orang orang pesta katanya tuh, lampu-lampu gitu katanya. Di bawah dekat pinggir setu itu ada seperti ular, itu seperti ban tronton. Kalau kebetulan ada yang lihat seperti ban tronton, bulat gitu. Ntar kalau misalnya dia udah mau ganggu kita, dia jalan gitu. Tapi nggak ganggu dia itu. Video ini diambil pada saat malam pergantian tahun beberapa waktu lalu oleh warga yang ingin menyaksikan kemunculan beraja. Dari remaja hingga orang tua,
saling memasang mata untuk menyaksikan peristiwa langka. Hingga riuh antusias mereka memuncak saat detak jam mendekati pukul 00. Dari dulu sih nggak ada yang tahu pertanda apa. Cuma keluar bola api aja kalau udah jam 12. Saya aja tadinya sebelum saya baru sampai sini saya nggak tahu. Malah orang yang jauh-jauh udah tahu duluan, Pak. Pekikan suara mercon memecah suasana. Itulah pertanda jika tahun baru telah tiba. Saat langit-langit Depok dipenuhi semburat cahaya kembang api, ada pemandangan berbeda di awang-awang pasir putih. Beraja atau bola api misterius tiba-tiba muncul dengan terangnya. Bentuknya bulat sempurna, tampak kobaran api di seluruh sisinya. Ada rasa misteriusnya juga ya, ketika dia keluar tuh ya ada yang bersorak, ada yang kayak punya niat-niat tersendiri lah. Jalannya tuh dari bawah ya pelan, nanti sedikit-sedikit dia akan hilang. Menilik sejarah lisan setempat, dahulu ketika Setu Gugur masih ada, pemerintah kolonial Belanda sering mengadakan pertunjukan tari topeng Betawi di Setu Gugur. Kegiatan ini selalu diadakan rutin saban tahun. Terus setiap tahun mungkin demi sini mungkin pengennya gitu ada hiburan. Kabarnya katanya sering ditangkapin topeng tiap tahun gitu, atau ya setiap tahun ada topeng. Kata orang dulu, orang-orang tua saya pada yang pernah ngalamin gitu. Kemunculan bola api misterius sontak menimbulkan berbagai spekulasi. Sebagian masyarakat juga percaya bola api yang muncul pada malam pergantian tahun adalah manifestasi dari pusaka yang dimiliki oleh seorang sakti. Konon pusaka ini digunakan sebagai pondasi gaib Setu Gugur. Berjarak sekitar 50 meter areal bekas Setu Gugur terdapat makam keramat Eyang Nurisan. Beliau adalah penyebar agama dari wilayah Banten. Beliau juga menjadi penggagas dibangunnya Setu Gugur guna mensejahterakan masyarakat kala itu. Tak ayal, hingga detik ini banyak peziarah datang dari berbagai daerah. Asal muasal yang Kang Nurisan, menurut cerita dari yang terdahulu dari saya yang lebih tua, itu keturunan Banten. Pada waktu itu beliau itu meninggal dalam perjalanan, kata orang tua saya, dari Bogor ke arah Pasir Putih mau pulang. Waktu itu mengendarai seekor kuda. Kan pada waktu itu nggak ada sepeda, nggak ada motor. Bahkan kuburan kuda itu ditaruh di sini, deket dia. Bahkan dia punya wasiat, kuburan kuda itu nggak boleh ditaruhin buat kuburan orang, manusia gitu. Seperti itu. Demikianlah Kamis Misteri Bola Api Misterius di Tanah Depok. Tetap ikuti On The Spot untuk update informasi unik dan pasti wow lainnya.